Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, sehingga dapat mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh pada hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran jarak jauh pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada hari ini atau video pembelajaran yang kedua ini, Ibu akan memaparkan materi tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Tolong diperhatikan dan disimak dengan baik agar kalian semua dapat memahami video pembelajaran jarak jauh pada hari ini. Kompetensi dasar 3.2 menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajarannya, kalian semua diharapkan dapat menentukan struktur dan kebahasaan teks berita yang kamu dengar dan kamu baca. Struktur teks berita. Struktur penyajian informasi di dalam suatu pemberitaan biasanya tersaji dalam pola piramida terbalik. Ini adalah contoh dari struktur teks berita dan berbentuk piramida terbalik. Bagian awal merupakan bagian pokok dan semakin ke bawah, berita itu merupakan perincian-perinciannya yang sifatnya cenderung kurang penting atau tidak penting. Bagian atas ada judul berita, kepala berita atau lead, tubuh berita, dan ekor berita. Dengan struktur penyajian informasi seperti itu, segi kepentingan suatu informasi semakin ke bawah, semakin berkurang. Sebaliknya, informasi yang paling penting terletak pada bagian atas. Oleh karena itu, jika kita tidak cukup waktu untuk mendengarkan keseluruhan informasi dengan hanya memperhatikan bagian awalnya, kita telah cukup mendapatkan informasi pokok yang merangkum keseluruhan isi berita. Anak-anak semua yang Ibu banggakan, setelah kalian mengetahui struktur dari teks berita yang tersaji dalam pola piramida terbalik, yaitu judul, kepala berita atau lead, tubuh berita, dan ekor berita. Biasanya, dalam kepala berita itu berisi informasi terpenting yang berupa unsur-unsur dari teks berita, yaitu 5W+1H atau adik Simba. Ada yang masih ingat apa itu 5W+1H? Ya, 5W+1H yaitu what, who, where, when, why, dan how. Adik Simba. Adik Simba dalam bahasa Indonesia itu merupakan singkatan, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya, tubuh berita berisi informasi penting atau informasi pendukung. Di dalam ekor berita berisi informasi kurang penting atau informasi tambahan. Judul atau headline adalah nama atau identitas sebuah karangan. Judul dalam teks berita biasanya diambil dari isi atau informasi utama teks utama. Oleh karena itu, judul menggambarkan isi ringkasan dari sebuah berita.
Kepala berita atau lead. Kepala berita atau teras berita disebut juga lead, merupakan paragraf pertama sebuah berita. Lead merupakan bagian penting dan juga bagian tersulit dalam suatu berita yang memudahkan pembaca memahami bagian terpenting dari keseluruhan berita. Tubuh berita. Tubuh berita merupakan tahap inti dari berita. Pada tahap ini, berita dinarasikan sedemikian rupa hingga tersaji beberapa fakta yang dimunculkan kemudian. Apa Bu itu fakta? Fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Ekor berita. Ekor berita merupakan simpulan dari sebuah teks berita. Kaidah-kaidah kebahasaan teks berita yaitu bahasa baku, kalimat langsung, konjungsi bahwa, konjungsi temporal dan kronologis, keterangan waktu, dan kata kerja mental. Kaidah kebahasaan teks berita yang pertama yaitu bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa yang mengikuti kaidah yang benar. Sumber utamanya yaitu berpedoman pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku ini untuk pemahaman banyak kalangan, karena bahasa standar ini lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum. Bahasa-bahasa yang bersifat populer ataupun yang kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. Contoh dari bahasa baku atau kata baku yaitu abjad pakai D, sedangkan kata tidak bakunya abjad pakai T. Kata baku selanjutnya ijazah, kata tidak bakunya ijazah. Kata baku November, kata tidak baku November. Selanjutnya kaidah yang kedua yaitu kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang mengutip ucapan seseorang secara langsung. Kalimat langsung ditandai oleh dua tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Contoh, tanda petik, masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet, tanda petik paparnya, dan diakhiri dengan tanda titik. Itulah contoh dari kalimat langsung. Konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa adalah kata penghubung yang menyatakan hubungan penjelasan. Penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang yang dikutipnya. Contoh, Marina mengatakan bahwa ibunya pingsan dan tidak ada satupun orang di rumah yang bisa membawa ke rumah sakit. Itulah contoh penggunaan konjungsi bahwa. Yang penting ada kata bahwa. Konjungsi temporal dan kronologis. Apa itu konjungsi temporal dan kronologis? Konjungsi temporal adalah kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu. Sedangkan konjungsi kronologis adalah kata penghubung yang menyatakan waktu secara berurutan. Misalnya, lalu, kemudian, sesudah itu, dan setelah itu. Keterangan waktu. Keterangan waktu adalah kata atau frase yang menerangkan waktu terjadinya peristiwa
atau kejadian. Misalnya, siang, malam, pagi, tadi, hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020. Itulah contoh penggunaan keterangan waktu dalam sebuah teks berita. Selanjutnya, keterangan tempat. Keterangan tempat adalah kata atau frase yang menerangkan tempat terjadinya peristiwa atau kejadian. Misalnya, di sekolah, di rumah, di taman, dan sebagainya. Oke, kaidah kebahasaan teks berita yang terakhir yaitu kata kerja mental. Penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Di dalam sebuah teks berita, ketika ada salah satu dari kata-kata tersebut, itu merupakan kata kerja mental. Demikianlah video pembelajaran jarak jauh yang kedua ini. Semoga materi yang telah Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan mengerti dengan baik. Ibu ingatkan kembali, jangan lupa untuk mengerjakan soal latihan pada link yang telah dikirim di grup kelas masing-masing. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.